ini kita mau kembali beribadah dengan semangat. Bilang semangat. Sekali lagi bilang 1, 2, 3. Semangat. Nah, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, untuk kesehatan, untuk sukacita yang Tuhan kasih buat kami. Hari ini kami mau beribadah dengan antusias. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik yang hebat sama-sama katakan amin. Kita mau yel-yel nih adik-adik. Sebelumnya untuk yel-yel Kiki dan Kimo akan dipimpin oleh teman kita. Kimo ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, sekali lagi ya, bareng sama kakak-kakak di sini dengan penuh semangat dan antusias. Semuanya dari bawah. Oke, bahasa apa kak? Inggris. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekali lagi untuk kakak-kakak yang agent. Kayaknya ada yang belum berdiri kak. Coba kakak-kakak agent berdiri. Nah, untuk yang kakak-kakak agent, adik-adik Kiki dan Kimo ikutan juga ya. Akan dipimpin sama teman kita. Agent siap, gerak. Agent, Aerodynasian, hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, sekali lagi bareng sama kakak-kakak lagi. Oke, siap ya. Agent siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Kayaknya tunggu kak, ada yang belum lompat. Sekali lagi ya. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Dan kita mau juga dengar deklarasi dari teman-teman kita. Halo teman-teman, nama saya Nevin. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita ucapin sama-sama yuk. Ikutin aku ya. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita sekali lagi yuk. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena Tuhan. Aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi, gak bosan-bosan kakak ajak kalian buat bareng sama kakak-kakak untuk deklarasi. Siap ya kak? Masih ingat kan kak? Siap, Ingat dong, tiap minggu diulang ya. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wow, kalian semua hebat. Siapkah untuk memuji nama Tuhan? Siap, ayo. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri dan semangat. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Asik nih kak.
salah-salah dikit seru nggak apa-apa ya Kak. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang keren banget. Kalau kalian nanti lihat ceritanya, kalian pasti bilang, wow ternyata hebat ya Tuhan kita, ternyata hebat ya orang yang ngandelin Tuhan itu. Nah adik-adik harus percaya, adik-adik juga adik-adik yang hebat, anak-anak yang hebat yang pasti Tuhan tolongin. Hari ini kita mau nyanyiin lagu ini adik-adik yang udah lama kayaknya nggak dinyanyiin ya. Waktu kalian nyanyiin lagu ini, kalian harus ingat kalau setiap hari itu Tuhan bareng adik-adik. Pagi waktu bosen ya di sekolah online terus, aduh kapan sih sekolahnya nggak online? Kapan sih bisa ketemu sama teman-teman? Sedih gitu ya. Adik-adik harus ingat, ternyata ada Tuhan bareng-bareng sama adik-adik. Yuk adik-adik, kita nyanyiin lagu ini. Kalau adik-adik yang mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Kakak ajak kalian buat nyanyiin lagu ini dengan penuh imajinasi ya adik-adik ya. Dan waktu nanti ada kalimat Tuhan gendong aku, Tuhan peluk aku, adik-adik bayangin kalau Tuhan lagi peluk adik-adik semua. Oke adik-adik, kita siapin hati kita ya. Cinta
Ayo adik-adik ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini aku siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau aku adalah anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan selalu kasih yang terbaik buat hidupku. Ini telingaku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik ya. Ketemu lagi sama Kak Tata dan kita hari ini akan dengerin firman Tuhan yang luar biasa. Kalau adik-adik ingat gak, sepanjang bulan ini kita udah belajar tentang karakter apa? Ada yang tahu? Ya betul, tentang kesetiaan, tentang setia. Kalau minggu-minggu kemarin kita udah belajar tentang apa aja? Tentang setia berdoa ya. Terus setia menepati janji. Minggu lalu kita udah belajar itu ya. Nah hari ini kita akan belajar satu karakter yang luar biasa, yang gak kalah pentingnya. Karakter setia apa itu? Setia pada perkara kecil. Sama-sama adik-adik bilang ya. Setia pada perkara kecil. Setia pada perkara kecil. Kurang kencang, sekali lagi. Setia pada perkara kecil. Setia pada perkara kecil. Wah, good semuanya. Nah, apa sih? Karakter apa sih itu setia pada perkara kecil? Mungkin adik-adik belum tahu ya. Perkara kecil itu apa sih? Perkara kecil itu hal-hal yang gak terlalu penting buat kita. Hal-hal yang gak utama, yang seringkali kita remehkan. Contoh, misalnya buang sampah pada tempatnya. Nah mungkin kita pikir selama ini kalau kita makan cemilan ya, adik-adik yang suka makan beng-beng, Cheetos ya, harusnya gak boleh nyebut merek ya, tapi gak apa-apa lah ya. Es krim, kue, permen, bungkusnya tiba-tiba cul. Nah itu perkara kecil. Kita pikir itu gak penting, itu gak terlalu penting, gak utama. Tapi Tuhan katakan hari ini kita disuruh belajar untuk setia pada perkara kecil, termasuk buang sampah. Contoh lain lagi setia pada perkara kecil. Contohnya kita menaruh barang di tempatnya. Misalnya tadinya kita pakai pensil. Pensil itu adanya di tempat pensil. Kita ambil pensilnya, kita pakai buat ngerjain kreativitas hari ini misalnya. Terus udah gitu pensilnya nggak kita taruh lagi di tempatnya. Mungkin kita anggap itu biasa-biasa aja. Tapi ternyata kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, pas butuh pensilnya nggak tahu pensilnya ada di mana. Ya, dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab di Kejadian 24 ayat 1 sampai 53. Siapa dia? Dia bernama Ribka. Wah, baru pertama kali dengar tuh ya tokoh ini. Siapa tadi tokohnya? Adik-adik sama-sama sebutkan. Ribka. Ya, sekali lagi. Betul sekali. Tokoh Ribka. Ceritanya seperti apa? Kita dengerin dulu ya. Abraham di masa tuanya mempunyai seorang anak bernama Ishak. Beberapa tahun telah berlalu dan saat ini Ishak sudah menjadi dewasa. Eliezer, hambaku yang setia, kemarilah. Ya, Anda memanggilku, Tuan? Eliezer, aku sudah semakin tua. Sebelum aku pergi dari dunia ini, aku masih memiliki satu harapan. Apa itu, Tuan? Hamba akan membantu Tuan sebaik mungkin. Ya, kau memang selalu dapat kuandalkan. Aku ingin kau pulang ke kampung halamanku di Aram Mesopotamia dan mencarikan seorang gadis untuk anakku Ishak. Sebelum aku meninggal, aku ingin melihat Ishak menikah dengan seorang gadis yang baik. Baik, Tuan. Hamba akan mencarikan gadis terbaik untuk Tuan Ishak.
Bersiaplah hamba Abraham itu, dan ia membawa 10 unta bersamanya untuk membawa barang-barang berharga yang akan diberikan untuk calon istri Ishak nanti. Perjalanan itu sangat jauh dan memakan waktu beberapa hari. Akhirnya, sampailah Eliezer di luar kota itu. Ia beristirahat di dekat sebuah sumur. Saat itu, ada banyak perempuan yang datang ke sumur untuk menimba air. Akhirnya aku sampai juga. Tetapi bagaimana aku tahu nama perempuan yang terbaik untuk Tuan Ishak? Aku hanya bisa meminta tolong pada Tuhan. Hanya Dia yang tahu segalanya. Tuhan, tolong aku. Berkatilah tugasku hari ini. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyung itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Nona, permisi Nona, bisa minta tolong miringkan buyungmu itu sedikit? Aku ingin minta minum dari airmu. Oh, tentu saja Tuan. Silahkan. Tuan dari tempat yang jauh ya? Biar saya ambilkan air juga untuk unta-unta Tuan, sampai semuanya puas minum. Setelah semua unta itu puas minum, Eliezer menyatakan tujuan kedatangannya kepada Ribka dan meminta Ribka untuk ikut dengannya agar menikah dengan Ishak. Wah, luar biasa ya Ribka. Dia ngasih minum buat Eliezer dan semua unta-unta Eliezer. Kenapa kakak bilang Ribka itu luar biasa? Karena adik-adik tahu nggak unta kalau minum seberapa banyak? Unta itu sekali minum bisa menghabiskan 150 liter air. Banyak banget itu. Sebanyak apa ya kira-kira? Sebanyak apa adik-adik boleh bayangin gini. Adik-adik punya galon kan di rumah. Galon yang isinya air minum. Yang biasanya ada di atas dispenser atau di atas guci. Nah galon itu, 1 galon isinya 19 liter air. Berarti kalau 150 liter itu sekitar 8 galon. Wah banyak ya. Itu baru 1 unta. Satu unta minum 8 galon. Kalau 10 unta berarti 80 galon. Wah, kenapa Ribka luar biasa? Karena itu dia, Ribka setia banget, bolak-balik sebanyak 80 galon ngasih minum Eliezer dan unta-untanya. Wah, luar biasa banget ya. Gak kebayang tuh capeknya bolak-balik ngasih minum. Wah, adik-adik mau ngebayangin gak? Kita coba ya dengan main game yang satu ini. Nah adik-adik, kita mau main games. Tadi kayak Ribka juga tuh, bolak-balik ngasih minum unta ya. Ke sumur, ke unta, ke sumur, ke unta. Kita juga mau main, cobain oper-operan air. Bukan oper-operan deng, pindahin air dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah kalau misalnya adik-adik punya, boleh tuh pakai 10 wadah atau 10 gelas kayak gini contohnya. Nih adik-adik siapin 10 gelas. Misalnya di ujung sana adik-adik siapin 10 gelas atau 10 mangkok. Terus di sebelah sananya adik-adik siapin lagi air di wadah yang lebih besar. Nanti adik-adik pindahin air yang dari wadah yang lebih besar ini ke 10 gelas yang udah adik-adik siapin. Tapi kalau misalnya adik-adik gak mau pakai 10 gelas gak apa-apa. Pakai aja 1 mangkok atau 1 gelas, nanti tetap adik-adik pindahin. Atau pakai ini juga bisa. Pakai ember ya, pakai ember adik-adik. Bisa dari ujung ke ujung pindahin airnya pakai gelas ke
ember yang satunya. Jadi adik-adik siapin gelas atau mangkok 2 di ujung satu, dan 1 media lagi buat pindahin airnya. Buat lebih jelas, kita mau lihat video berikut ini ya. Gimana cara mainnya? Matthew, are you ready? Yes. Oke, 1, 2, 3, go! Bye-bye. Bye-bye. Wah, gimana adik-adik? Capek semuanya? Bolak-balik main games memindahkan air. Nah, mungkin ini gak seberapa ya dibandingin yang Ripka lakuin. Makanya tadi kakak bilang, Ripka itu luar biasa ya. Dia itu adalah orang yang seperti yang tadi kakak bilang apa di awal? Setia pada perkara kecil. Ripka bolak-balik ngasih minum ke sumur, ke unta, ke sumur lagi, ke unta lagi, terus-terusan sampai dibilang 10 untanya Eliezer kenyang minumnya, sampai puas minumnya. Wah, luar biasa banget. Lewat karakter ini, Ribka akhirnya dibawa ke Abraham dan menikah dengan Ishak sehingga melanjutkan keturunan dari Abraham, keluarga besar Abraham. Luar biasa banget ya. Padahal Ribka itu cuman diminta ngasih air minum ke Eliezer, tapi dia memberi dirinya untuk melayani, untuk ngasih minum unta-unta Eliezer yang 10 itu sampai puas. Luar biasa banget. Jadi ini karakter yang luar biasa banget loh adik-adik. Seperti ayat hafalan minggu ini dalam Matius 25 ayat 21b, firman Tuhan katakan, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ya, ternyata Tuhan Yesus senang, suka kalau lihat anak-anaknya setia dalam perkara yang kecil. Jadi adik-adik, ayo hal seremeh apapun, hal sekecil apapun, ayo tetap lakukan dengan setia. Seperti Ribka tadi, waktu Ribka setia melakukan perkara kecil, sepertinya sederhana, cuman ngasih minum Eliezer dan 10 unta-untanya. Tapi Ribka akhirnya menikah dengan Ishak dan akhirnya dia bertanggung jawab dan menguasai seluruh rumah tangganya Ishak. Luar biasa ya. Nah, waktu kita setia dalam perkara kecil, adik-adik mau setia dalam perkara kecil, adik-adik juga nggak akan lagi susah untuk menanggung perkara yang besar. Adik-adik akan dengan mudah apabila dikasih tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan kita akan jadi orang-orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Yuk adik-adik tetap setia dalam perkara kecil ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya kita pedang roh. Nah, sekarang kita mau lihat dulu presentasi dari teman-teman kalian yang pedang roh minggu lalu ya. Silahkan. Bilangan 30 ayat 2b. Janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Bilangan 30 ayat 2b. Janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Wah, kalian hebat.
sekarang kita mau masuk pedang roh kita hari ini. Pedang rohnya agak panjang, tapi kita percaya kalian semua hebat. Kalian semua pasti bisa menghafalkan pedang roh hari ini. Yuk kita mulai yuk pedang rohnya. Pedang rohnya diambil dari Matius 25 ayat 21b. Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, panjang ya, tapi kita mau ulangin satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 21b. Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang kita ulangi bareng-bareng ya kakak-kakak ya. Oke. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Udah hafal belum? Sekali lagi ya. Kita ulangin sama-sama. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, panjang banget ya adik-adik ya, tapi semangat ya ngafalinnya. Nah, kita kan hari ini udah belajar tuh tentang Ribka. Ribka itu setia dalam perkara yang kecil. Jadi dia diberi tanggung jawab untuk dalam perkara-perkara lagi yang besar. Jadi percaya adik-adik kalau kalian setia dalam perkara yang kecil. Kalau tadi Citata contohnya dalam membuang sampah, dalam menaruh benda pada tempatnya. Nah, percaya dari kebiasaan-kebiasaan kecil kalian itu, kalian akan bisa melakukan tanggung jawab yang besar. Jadi semangat ya adik-adik untuk menghafalkan pedang roh hari ini. Jangan lupa dikirimkan dan kirimkan ke grup WhatsApp orang tuanya ya. Semangat! Ayo adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar dari tokoh yang bernama Ribka tentang setia dalam perkara yang kecil. Kami mau ya Tuhan jadi pribadi yang setia melakukan hal-hal seremeh apapun, hal-hal sekecil apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami mau setia melakukannya sampai akhir. Kami nggak mau melakukannya setengah-setengah, tapi kami mau menyelesaikannya sampai selesai. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami. Dan kami percaya waktu kami setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan kami tanggung jawab dan berkat untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat
lewat pelajaran hari ini, lewat firman-Mu hari ini, kami belajar untuk jadi orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Terima kasih Bapa, kami berkati Tuhan orang tua kami. Kami percaya Tuhan lewat kami berdoa juga buat orang tua kami. Ini adalah perkara yang sederhana, tapi ini akan mengubah keluarga kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati orang tua kami. Cukupkan Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan keluarga kami. Biar Tuhan yang lingkupi keluarga kami dengan kasih mesra, dengan berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, supaya di dalam sekolah kami bisa terus menjadi anak-anak yang berprestasi, kami bisa terus rajin, sehingga kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami mau praktekkan karakter setia dalam perkara kecil ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Waktu kami membuang sampah di tempatnya, waktu kami menaruh kembali barang-barang di tempatnya, waktu kami mau mengerjakan tugas-tugas rumah, waktu kami mau Tuhan taat waktu diperintah oleh orang tua kami. Apapun itu Tuhan, tidak ada yang terlalu kecil Tuhan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan kami kesanggupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya persekutuan yang manis Tuhan berkati kami bersama dengan Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas. Adik-adik semangat membuatnya? Wah, semangat dong ya. Nah, hari ini kita akan membuat apa sih? Hari ini kita akan membuat unta. Adik-adik tahu unta yang tadi loh, yang hambanya Abraham bawa ya. Nah, kita juga akan membuat untanya nih adik-adik. Tapi gimana caranya? Nah, caranya adik-adik sudah siapkan cat airnya. Boleh cat air, boleh cat poster ya, pokoknya cat yang ada di rumah deh ya. Kalau cat tembok mungkin nggak ya? Boleh sih, tapi langsung dicuci nanti ya tangannya ya. Nah, di situ kalau misalnya nggak ada cat sama sekali di rumah, adik-adik boleh nih siapkan juga krayon dan pensil warnanya ya. Nah, kita mulai ya. Kalau pakai cat, kita akan menjiplakkan tangan kita adik-adik. Dijiplak tangannya ya. Ini kakak udah tuangkan catnya ke piring ya, ke piring plastik, piring yang besar. Adik-adik boleh mulai nih. Nah, kita tempel ya pakai cat warna coklat, karena tangan kita kan warnanya coklat ya adik-adik, jadi pakai cat coklat. Kita mulai ya. Oke adik-adik, kita mulai ya. Nah, sebelum kakak masukkan tangan kakak ke sini, kakak mau kasih contoh dulu nih buat adik-adik yang nggak punya cat di rumah. Adik-adik bisa jiplak tangan adik-adik ya. Ingat ya adik-adik, pakai tangan kanan. Kalau misalnya susah jiplaknya, boleh minta tolong mama atau papahnya. Nah, ini kakak berusaha nih pakai tangan kiri ya. Nah adik-adik, nih sarannya kakak, jangan terlalu tengah ya, atau terlalu ke sini, tapi rada ke pinggir. Nah, jadi di sini adik mulai jiplak. Nah, jangan sampai bawah banget adik-adik ya. Cukup sampai sini. Nah, jadi kita balikin. Jadi gini ya tangannya ya. Nah, ininya kita tutup. Nah, kita mulai nih. Digambar seperti unta. Tambahin gini adik-adik ya. Nanti adik-adik di sini boleh diwarnain sampai semuanya penuh ya. Di sini misalnya kasih mata dulu. Untanya. Di sini kasih telinganya boleh. Di sini kasih kakinya.
Nah, ini adik-adik ya kurang lebih ya diciplaknya. Nah, sekarang kakak mau pakai cat. Oke. Catnya udah dikepiringin ya. Kita mulai nih adik-adik. Pakai tangan kanan. Usahain semuanya kena ya. Angkat. Ah, udah full nih. Ingat ke sebelah kiri ya adik-adik ya. Kita lepasin. Nah, kalau misalnya masih rada tertutup gini, kita balikin dulu nih. Sama adik-adik boleh pakai jari adik-adik nih. Nah, ini boleh. Gak apa-apa ya, digambar sedikit ya. Nah, sekarang kita gambar kepala untanya. Kalau masukin di sini kurang ya punuknya ya. Dikasih telinganya. Iya, ekornya jangan lupa ya. Mungkin. Udah adik-adik. Ini nanti kalau udah kering baru boleh digambar-gambar ya. Kita tunggu dulu sampai kering. Tunggu 10-15 menit. Oke adik-adik, kita kasih mata nih ya untanya. Telinganya digambar lagi. Tuh, di sini boleh dikasih bulu mata adik-adik. Boleh pakai ballpoint, boleh pakai spidol hitam. Oh, yang ada di rumah deh. Ya, kurang lebih gini ya adik-adik. Nah, kakinya juga. Kakinya boleh nih. Udah. Oke adik-adik, kreativitasnya udah jadi. Nah adik-adik nanti kalau sudah kering ya, jangan lupa boleh gambarkan matanya, kakinya. Oke, dan jangan lupa juga adik-adik bisa ditambahkan tulisan di atasnya, setia dalam perkara kecil. Dan di bawahnya boleh tulis ayat hafalannya. Oke adik-adik, bisa ya? Bisa? Selamat lakukannya di rumah. Nah, sekarang kita lihat dulu nih hasil kreativitas adik-adik minggu lalu.